wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna nabiyana Muhammadan. Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Ayo wassalamu sayyidat sadaqallahu hayatakum Bapak Ibu yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita senantiasa dapatkan curahan rahmat Allah SWT, langgeng di dalam iman Islam kita, langgeng dalam sehat dan afiahnya kita, dan semoga Allah mudahkan urusan kita, dan ilmu yang kita dapatkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah pertemuan kita, silaturahim kita semoga menjadi eh, apa namanya, penghapus dari segala dosa kita dan peningkat kebaikan dan derajat di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi muliakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Munakinan, kita setelah yang lalu kita membahas tentang khabar syibhul jumlah. Hmm. Maka kita akan mulai ke memasuki jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan. Kalau dari sisi namanya saja jumlah fi'liyah, jumlah itu kalimat. Fi'liyah berarti dia pokok bahasanya adalah tentang fi'il atau utamanya adalah tentang fi'ilnya. Maka kalau kita lihat jumlah fi'il itu selalu eh, diawali oleh fi'il. Baik fi'ilnya fi'il yang lampau yaitu fi'il madhi, fi'ilnya yang berbicara waktu sekarang atau namanya mudhari dan akan datang sama, atau fi'ilnya berupa perintah dan permohonan atau permohonan yaitu amr. Jadi kalau kita bicara jumlah fi'liyah identik selalu harus ada fi'ilnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu jumlah apa namanya fi'il madhi mudhari amr udah pasti namanya jumlah, gitu ya. Karena tidak mungkin ada fiil yang tidak ada pelakunya. Nah, gitu ya. Jadi setiap ada fiil, apakah madhi, apakah mudhari, apakah amr, apakah fiil itu melanjutkan menunjukkan masa lampau, ataukah fiil itu menunjukkan masa sekarang akan datang, atau fiil itu menunjukkan permohonan atau permintaan perbuatan atau perintah, udah otomatis fiil itu ada subjeknya, ada fa'ilnya. Maka membentuk namanya jumlah fi'liyah. Ya, entah di awal ayat, di tengah ayat, di akhir ayat, pokoknya kalau dia ada fiil pasti sudah namanya jumlah fi'liyah. Itu lebih mudah sebenarnya daripada melihat atau mengenali jumlah ismiyah mubtada khabar, gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya kan, yang namanya jumlah fi'liyah tadi disebut pasti ada fiilnya. Nah, selain ada fiil harus ada pelakunya, namanya fa'il. Ada subjeknya, namanya fa'il. Begitu ya. Maka petang hari ini kita akan mengenal lebih jauh bagaimana jenis-jenis fa'il itu dalam kalimat, dalam ayat atau dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Itu ya. Baik, kami akan coba tampilkan di layar. Ini mudah-mudahan sudah tampak. Belum. Ya. Udah. Tapi sebelum jenis-jenis fa'il kita pahami dulu jumlah fi'liyah. Oke. Jumlah jumlah adalah kalimat fi'liyah. Fi'liyah berarti dasar fi'il. Dasar fi'il. Ya. Jumlah fi'liyah adalah kalimat
yang terdiri dari fiil atau kata kerja dan subjeknya dan fa'ilnya atau subjek gitu. Dan namanya jumlah fiil itu. Jadi kalau namanya jumlah fiil mesti ada fiil ya. Syarat utamanya ada fiil. Kalau ada fiil berarti ada pelakunya. Nah, pelaku itu dalam bahasa Arab namanya fa'il. Gitu ya. Hmm. Baik. Sekarang kita mengenal kalau kita bicara fiil, apa jenis fiil? Fiil ditinjau dari jenisnya, maka terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amar. Hmm. Fiil madhi adalah fiil atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa lampau. Fiil mudhari adalah fiil atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa kini dan akan datang. Fiil amar adalah fiil kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa yang akan datang. Tuh gitu tuh. Datang. Eh, lama kerja dari perbuatan di masa datang. Gitu ya. Film mati contohnya amilu ya amilu solihat amilu amiltum ya amiltu amilna amiltum amiltu amilna. Tuh ini tuh. Nih, ciri-ciri contohnya nih. Nih. Contoh fi'il mudhari. Ya, ya'lam, ya'malu, ta'malu, ya, ya'maluna,
A'maluna. A'malu. Ini dia nih. Ya'malu. Ya. Ini contoh fi'il mudhari. Sekarang contoh fi'il amr. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Yang penting itu ya. Ini contoh-contoh fiilnya tuh, Bapak Ibu. Nah, sekarang this is file. Dari sekian banyak file dari berbagai subjek, berbagai jenisnya, file itu subjek ya. Subjek, subjek. Dari sekian banyak file subjek dari berbagai jenisnya, dua di antaranya sering ditemui dalam ayat Al-Quran. Itu jenis apa nih? File dari isim yang jelas. Jelas, wujud berwujud isim. Bukan domir, kata ganti. Domir, atau kata ganti. Lihat Bapak Ibu di tempat apa di contoh kita ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang biru ini, yang biru ini, mm, yang biru ini adalah fiilnya. Zada, itu fiilnya zada nih. Zada. Yang biru ini fiilnya, yang merah itu fa'ilnya. Zadahumullahu marada. Zada artinya menambah. Fazadahumullahu marada. Allah menambah penyakit buat mereka. Tuh, yang merah itu fa'il. Oke, bahasanya penjelasan lafaz Allah, lafaz zada, zada, zada adalah fiil atau kata kerja. Ustadz boleh nanya, Iya, boleh. kalau humum itu termasuk fa'il juga ya Ustadz? Bukan. Apa jadinya? Nanti namanya objeknya.
Objek. Gitu. Ustadz mau nanya boleh? Ya, silakan. Berkenaan dengan yang tadi, yang hum Hmm. itu kan objek ya. Iya. Berarti sepengetahuan saya, Hmm. apakah fazadahum Allah itu antara fiil dan fa'il itu harus bisa disisipin dengan kata-kata yang lain, Sat? Boleh. Dia Ini nggak dempet langsung. Seumpamanya habis fiil itu udah langsung fa'il, enggak, Sat? enggak. Ini buktinya. Oh Nah, iya, ya, Sat. buktinya ini nih. Kan ini Tapi kan ya. fa'il apa objek bukannya mansub Ustadz. Iya. Oke, nanti kan kita bahas waktu kita bicara objek ya. 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 Kita Saya juga nanya Ustaz, boleh. kan zada itu yang fiilnya. Betul. Kalau fa-nya di sini fungsinya apa Ustaz? Oh, itu tambahan aja, huruf Ke tambah. depan aja itu. Lalu gitu ya. Oh, Lalu Allah ini. menambahkan kepada mereka marodo, penyakitnya. Gitu ya. Nah, tambahan, Pak, itu ya. Ustadz izin Ustadz. Iya, silakan. Ustadz izin itu dalam kurung domir, bukan domir atau kata ganti. Izin berkenan ditambahin bukan kata ganti tambah Ustadz. Hmm. Takut nanti dikirain kata ganti juga. Oh gitu, boleh, Bukan boleh. kata ganti ya. Oh, bukan Siap. kata ganti. Ya, bukan Makasih mufid Ustadz. atau bukan kata ganti. Oke, makasih Bu. Oke, ada lagi? Boleh. Satu lagi, Iya, Sat. boleh. Iya, silakan. Mengenai fa'il, Hmm, subjek. Berarti kan kalau subjek di awal kalimat, Iya. itu apakah letaknya di awal kalimat atau mengartikannya kita di dalam bahasa Arab itu seperti tadi fazadahumullahu marodo. Hmm, Artinya kan Allah akan menambahkan kepada mereka ya, Sat. Betul. Berarti kita mengartikannya begitu ya, Sat. Bukannya kita mengartikannya misal fazadahumullah karena tidak ketahuan kita. Hmm, Jadi kita pikir tuh Allah itu tuh bukan subjek hmm. gitu. Jadi file subjek itu seperti itu ya, Sat. Baik, Bapak Ibu. Yang nama, oke. Baik, saya jelaskan dulu. Fa'il itu kita membahasakan Indonesianya itu subjek ya, subjek. Oke. Nah, kalau subjek itu padanan dari fa'il, maka dia itu tidak di awal kalimat, tapi datang setelah fi'il, setelah kata kerja. Harus datang setelah kata kerja, ya. Seperti fi'il kata kerja zada, subjeknya Allah. Nah, kalau subjek dalam kalimat kemarin jumlah ismiyah Ya. mungkin lebih tepat biasanya kalau bahasa Indonesia padanannya mungkin supaya membedakan dengan ini namanya bukan subjek. Kalau yang pada mubtada itu namanya pokok kalimat gitu. Pokok kalimat ya. Kalau yang ini namanya subjek fa'il. Jadi kalau mubtada biasanya meskipun orang menyebutnya subjek juga, tapi mungkin supaya membedakan dengan fa'il, biasanya orang menyebut pokok kalimat, gitu ya. Maaf Ustaz, dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat induk kalimat, anak kalimat. Dalam Ya. bahasa Arab seperti itu tidak? Beda lagi, ya, Oh, beda. beda lagi. Nanti ada anak kalimat, nanti penjelasannya beda lagi. Baik, Oh, jadi bagus. mungkin kalau ini dalam induk kalimat itu, kenapa juga kalimat, mesti ada subjek, Subjek predikat, predikat ya, objek minimal ya. subjek dan predikat. Jadi kita bicara pada eh, kalimat inti, kalimat utamanya ya. Itu. Jadi Bapak Ibu di contoh ini nih, zada itu lafaz zada adalah fiil, gitu ya. Sedangkan lafaz Allah berfungsi sebagai fa'il atau subjeknya. Gitu tuh Bapak Ibu. Fazadahullahu maradha. Kita buang aja yang ininya supaya ini. Oke. Lalu Allah gitu ya kalimatnya ya terjemahannya ya. Oke. Artinya lalu, nah, fa itu lalu. Lalu Allah, lalu Allah menambahkan penyakit bagi mereka. Oh Nah, iya gitu. Ustadz, itu hum itu domah karena dia mabni ya, lupa. Betul, gitu. Iya. Hmm.
Jadi, Bapak Ibu, nah kita lihat lagi pada contoh ini. Ah, Allah ada setiap ada fiil ini ada zada fiil, berarti harus ada failnya. Mana failnya? Yang menambah siapa? Allah. Allah. Oke, ini benar. Bagaimana menandai sederhananya secara umum ya, meskipun nanti ada perubahan-perubahannya. Secara umum yang namanya fa'il itu ini isim, kata benda nih. Ya, isim. Lafaz Allah itu isim caranya. Tapi kita tidak nyebut dia benda ya, mohon maaf. Allah bukan benda tentu saja. Allah ya isim lafaz. Lafaz Allah isim, lalu akhirannya itu ditandai dengan domah, terus standarnya begitu ya. Ya. Oke, jadi kalau ada fiil diikuti isim yang bunyi akhirnya domah, itu saya kira ciri yang mudah mengenali bahwa dia Fa'il. adalah Fa'il. fa'il. Oke, kita lanjut. Ustaz, maaf, Oke, maaf Ustaz. silakan. Kalau untuk pemberian harokat doma itu cara seperti apa, Mak? Kalau seperti kasroh kan ada huruf jar, jadi kasroh. Ya, Iya, kalau untuk doma itu cara memberikan doma itu dari mana? Caranya seperti apa? maksudnya memberi apa pun, memberinya maksudnya. Seperti yang Allahu itu kan ada domah Iya, itu. betul. Untuk doma itu cirinya harus ada apa? Jadi di situ Oh harokatnya gitu. doma. Nah ini jadinya karena dia diawali oleh Amin. fiil. Hmm. Oh, Karena dia diawali fiil dan dia sebagai subjeknya maka ditandai dengan dom. Itu menunjukkan bahwa itu hmm. apa namanya subjek. Hmm. Kalau bukan Allahu, Ya. Dia bukan Allah subjek. berarti dia bukan subjek. Nah itu maka lafaz Allah biarpun Allahu Allah Allahi tetap Allah, tetapi yang membedakan Betul. lihat harokatnya. Kalau harakatnya dhamma itu pertanda bahwa dia subjek dari kata kerja ini. Ya, oke. Ustaz, apa tuh? Kita lanjutkan, betul. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Amanan nas itu ya. Ya. Amanan nas, amanan nas ini dia. Di situ ada yang biru nih. Nah, gitu yang biru nih ya. Ya, Ustaz, an-nasu. Iya, betul. Sebentar, Bapak. Um, Artinya Telah beriman sebagaimana sebagaimana manusia atau orang-orang lain beriman, sebagaimana orang-orang lain beriman. Jadi di An-Nas itu diterjemahkan oleh orang lain, orang-orang ya itu ya, beriman. Jadi yang beriman siapa? Yang beriman Nas. dia Nas. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu. Anasu ini sim ya. ya. Sim datang setelah amanah kata kerja beriman. Beriman. Lihat ujungnya bunyinya dhamma harokatnya gitu. Maka kalau ada fiil terus kemudian diikuti isim yang akhirnya dhamma, maka isim Dia itu sebagai fa'il. namanya fa'il, betul. Namanya fa'il. Mana fa'ilnya? Anasu. Sim. Akhirnya Pak dhamma. Dan dia yang menunjukkan dia yang melakukan perbuatan. Penjelasan lafadz amanah Ya. Amanah. amanah amanah adalah fiil kata kerjanya. Sedangkan kata anas Fa'il. betul. Anas anasu sebagai fa'il atau subjeknya. Itu gitu Bapak Ibu. Cirinya apa? Isim. Punya akhirannya standar awalnya domah. Nah, gitu tuh. Ya, Yang amanu sebagai apa Ustaz? amanu yang mana, Bun?
Manusia Itu lemah kan itu Nah, fiil ya, juga. oke, kita nanti itu akan bahasanya belum ya. Kita yang masih fa'ilnya dhamir, apa fa'ilnya isim. Baik, lanjut. Ustaz, tanya Nah, satu lagi, Ustaz. oh boleh, silakan. Bisa nggak diartikan orang-orang beriman aja? Orang-orang beriman, yang ini nih. Bukan nggak sebagaimana orang-orang beriman. Kan Orang-orang beriman gitu. Oh, beda. kan kama. Kalau Ada orang-orang yang beriman, mukminun. Ini yang beriman siapanya? manusia. 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 Iya, sebagaimana manusia, iya. Jadi Atau wa idza atau qila- maksudnya begini, manusia beriman bisa juga? Nggak bisa. manusia beriman boleh. Begitu, manusia beriman, Yang telah beriman. betul. Sebagaimana kama kan sebagaimana nih? Iya. Sebagaimana Kalau kama manusia. itu sebagaimana artinya ya? Iya, sebagaimana. Jadi kama itu sebagaimana. Oh gitu ya, ya. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang boleh saja kita ganti di sini manusia. Nggak apa-apa. Sebagaimana Iya. Manusia beriman. beriman. Boleh gitu. Ya, oke. Gitu ya. Baik, sebentar. Kama aman. Ya gitu. Betul. Karena Faham? Ustaz Nggak kelihatan, nggak kelihatan ya. ya. Baik. Coba kita pakai yang sini nih. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat. Oh, nih, rabihat tidaklah, maka tidaklah perdagangan mereka menguntungkan. Nah, jadi yang rabihat ini fiil, apa yang menguntungkan? Tijarah, perdagangan. Dagangan. Ini isim. Ujungnya domah tuh Bapak Ibu nih. Tuh. Ya, Sebagai setelah fa'il. fiil berarti dia fa'il. Ya. Dia artinya tidaklah, maka tidaklah perdagangan mereka menguntungkan. Gitu. Maka tidaklah perdagangan mereka menguntungkan. Penjelasan kata rabihat adalah fiil. Sedangkan tijarotu terus sebagai fa'il subjeknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang nanti satu lagi nih, nanti habis ini latihan. Kasih latihan. Gitu. Tanya lagi Ustaz. Boleh, silakan. Yang rabihat itu, yang ta itu bukan domir. Bukan. Tak yang mati ya, itu ya. Ya, tak matinya itu bukan. Yang mati ini bukan domir nih. Dia tak penanda saja. Perempuan. Penanda saja bahwa yang menjadi fa'il itu bentuk mu'annas perempuan. Kalimat. Betul. Jadi ats itu selama ini kan orang memahami itu domir ya. Bukan. Itu namanya huruf penanda mu'annas. Gitu. Ota itu penanda mu'annas. Kalau ada fiil, ada ats-nya di belakang, berarti udah pasti apa itu? Subjeknya berarti bentuknya mu'annas. Gitu. Mau tanya. Oh ya, silakan. Tadi fiilnya tijaratuhum atau tijarot aja? Tijarotu aja. Humnya Ustaz? Bukan. Hum keterangan. Humnya nanti beda lagi keterangan gitu. Jadi satu kata aja Bun, satu kata aja ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu perhatikan, iya baik. Ini satu kata nih, satu kata aja nih. Ini satu kata gitu. Jadi fa'il itu satu kata. Iya, meskipun artinya banyak. Anas itu kan banyak artinya. Manusia, banyak kan manusia? Ya, pelakunya banyak. Iya, pelakunya banyak, tapi satu kata kan? Satu kata. Nah, kalau Allah betul, dia satu kata dan lafaz dan memang maknanya esa satu kan gitu. Tapi Anas ini sebagai pelaku dia satu kata. Nah, meskipun satu kata ini nih kata Anas mengandung arti banyak. Begitu ya.
Baik, kita lanjutkan. Satu lagi nih Bapak Ibu nih. Walau Allahu. Ini yang ini aja apa namanya, kita pada fokus yang sedang dibahasnya saja. Ya, zahaba. Ya. Oke. Hmm. Bapak Ibu. Walau Allahu. Sekiranya Allah menghendaki. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini penting. Meskipun di dalam struktur bahasa Arabnya fa'il itu datang belakangan, betul? Ya. Fi'ilnya kan? Setelah fi'ilnya ini sya'ani fi'il, Allah ini kan fa'ilnya. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, idealnya duluan disebut sebelum kata kerjanya. Gitu. Jadi jangan sekiranya menghendaki Allah, nanti beda tuh maknanya tuh bahasa Indonesia tuh. Subjek ya, Sat. Iya betul. Kenapa? Sebab bahasa Indonesia hanya punya satu apa namanya structure, Ya. satu pola, Susunan. satu Susunan. ya susunan betul, satu susunan yaitu SPO. Ya, subjek, predikat, Masih ingat objek. ya SPO ya Bapak ya. Iya. Subjek, predikat, Objek. objek. Sedangkan bahasa Arab susunannya ada SPO, ada PSO. Gitu tuh. Predikat, objek. Ya. Nah, modelnya begini nih. Ini kalau bahasa ini predikat, ini subjek. Kan nggak ada bahasa Indonesia yang PS begini nggak ada kan? Adanya SP. Iya. Iya. Nah, meskipun polanya nih PS predikat dulu baru subjek dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya terjemahnya mesti harus subjek dulu. Nah, gitu. Sebagaimana di atas nih. Nih, sebagaimana manusia beriman ya kan? Nah, manusianya dulu disebut nih. Iya. Ini juga nih. Lalu Allah dulu disebutin. Meskipun di sini ya, fiilnya dulu disebut, tapi terjemah Allah dulu. Selalu begitu ya Pak Ustadz? Iya, karena bahasa Indonesia Selalu. kita menyesuaikan terjemah bahasa Indonesianya selalu begitu. Karena bahasa Indonesia tidak memiliki pola PSO, SPO. hanya SPO. Apa SPO? Subjek, Predikat, objek. predikat, objek. Betul. Sekarang selanjutnya nih Bapak Ibu nih. Wa idz qala rabbuka. Gitu ya. Terakhirnya nanti maksudnya Bapak Ibu akan berlatih. Artinya wa idz qala rabbuka saja. Dan ingatlah ketika ketika. Nah, ketika berkata dulu apa Tuhanmu dulu? Tuhan. Tuhan berkata. Berkata atau berfirman gitu ya. Jadi tetap Tuhannya dulu disebutin. Meskipun di sini polanya dulu, berfirmannya dulu. Nah, betul terjemahannya dalam bahasa Indonesia meski subjeknya dulu. Itu Bapak Ibu. Kola. Lafaz kola berarti fi'il. Kola adalah fi'il. Lafaz robunya saja nih Bapak Ibu nih. Ini saya perbaiki ini. Cara doma ya, Kak? Iya, jadi satu kata. Sedangkan robuka kan dua kata Iya. kan? Ada isim. Iya, betul. Nah, jadi robunya saja nih. Satu kata. Sedangkan kata lafaz robu robu berfungsi sebagai fa'il. Nah, ada 3 di sini. Bapak Ibu siapkan ya, ditulis dulu sebelum nanti dibacakan. Yang mana yang ditulis Ya. Ustaz? Sebentar, ini dia nih 3 nih. Yang ditulis yang itu. Nah, yang ini aja, yang ditulis Yamar. yang fi'il fa'ilnya saja. Yamu. Iya, mulai ini nih 3 nih. Iya, wa iz qala dan sampai nomor 3 nih. Falama adha'at yang ada fi'il fa'ilnya saja Ibu-ibu, Bapak Ibu ya. Enggak usah semua ayatnya ditulis. Silakan. Ayo.
Dari fiil fa'il Ustaz. Iya, betul. Silakan. Saya besarkan dulu, Sebentar. Belum kelihatan ya, Bibi ya. Oke, silakan waktunya 5 menit. Silakan. Saya close dulu ya. Bapak Ibu udah tulis ini ya? Belum. Oh, Lagi belum. tulis, tulis. Ya, oh gitu. Ntar tulis dulu. Sebentar ditulis dulu yang biru sama merahnya. Yang itu aja ya. Oke. Tiga-tiganya itu ya. Yang biru sama merah. Iya, biru sama merah aja nih. Ditulis semua. Salah. Baik. Yang ketiga apa tuh? Koma Abdullah. Namanya fiil gitu Ustaz. Iya. Koma Abdullah. Jadi qalat malaika Yang zaballah. ditulis fiil dan fa'il aja kan Ustaz? Iya, benar. Fiil sama fa'il aja ditulis. Lalu diurai. Ini fiilnya, ini fa'ilnya. Gitu, Bapak Ibu. Ustaz, ya. Kalau di garis bawahi aja Ustaz gimana? Di garis bawahi boleh juga sih. Boleh, nggak apa-apa. Yang gampang aja lah. Mana Bu? Coba siapa nih yang mau nampilkan nih? Saya Ustaz. Udah Pak Ustaz. Boleh, sebentar. Bu siapa nih? Aku Ustaz. Bu Nurwilda dulu ya. Bu Nurwilda dulu. Oke, sebentar. Mana pun kurang ke kirinya Ibu. Sebentar. Nah, gitu. Sebentar ya. Nah, gitu. Baik, betul. Betul Bu Rita. Coba Bu Rita. Mana Bu Rita? Rita. Burem. Ya agak ke kanannya Ibu. Nah, gitu. Iya, alhamdulillah sahih. Selanjutnya siapa nih? Bu Rita cukup sebenarnya Bu. Ustaz. Monggo. Bu Febri, ayo boleh ditampilkan. Sekarang ke atas dikit lagi, Bun. Ke atas lagi dikit, Bun. Belum Ya. disalin. Oh, gitu. Naik lagi dikit lagi. Boleh naik, naik lagi dikit. Iya, sahih. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Selanjutnya di belakangnya Bunda Nen, siapa nih Bunda nih? Nanti Pak Amri selain ini ya, Pak Amri ya. Mana Bu Nen? Coba nanti lagi. Naik lagi ke atas. Dikit. Iya, iya. Sahih. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Amri. Mana Pak Amri Ini nih? Monggo. gimana caranya? Udah tampak lah ini. Itu di garis bawah aja. Oh iya, betul begitu. Alhamdulillah. Betul, Pak. Tulisannya mantap, Pak Ustaz. Paling bagus saya. Mantap lah. Keren. Alhamdulillah. Ya, Betul. Bu Is. Ya, Bu Is. Mana Bu Is? Ke kirinya Ibu, ke kirinya Ibu. Kiri. Nah, kiri. Nah, gitu. Jelas ya. Ya, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, makasih Bu Is. Bu Dian mana? Ayo. Bu Indah. Iya, mana? Ayo sekarang sebelum Bu Dian. Mana diapain? Boleh Bu diapain bagai. Asal jangan dicoret-coret, dirobek-robek, nggak kelihatan. Iya benar. Betul. Alhamdulillah. Bidang. Barakallah. Fiik. Luar biasa. Bu Darlin, monggo Bu Darlin. Naik dikit Bun, dikit lagi Bun. Nah, sebentar Bun ya. Iya. Alhamdulillah, barakallah betul.
Oke, sudah ya kita jawab ya. Ya kita. Nih Pak Amri sini, Pak Jaka gimana Pak Jaka? Mau tampilkan? Monggo. Kita lihat ya. Tadi agak kurang kedengaran itunya, sementara terputus itunya Pak. Apa namanya speakernya? Boleh. Belum dibuka itu. Belum dibuka ya itunya speakernya. Monggo Pak Jaka di unmute dulu. Nah, monggo. Ya. Boleh lihat Pak, boleh tampilkan kata naik dikit lagi Pak, dikit lagi. Gede tulisannya, Masya Allah luar biasa nih. Agak jauh dikit. Nih, Nah, bener. Terus naik dikit lagi Pak, naik lagi dikit. Nah, jadi terakhir, makasih tuh ada koreksi sedikit aja Pak itu ya. Jadi ingat tadi yang jadi fa'il itu cuma satu Satu kata. kata. Satu kata. Satu kata. Iya, Bu Endra mau nampilin nggak Bu Endra? Aku Mana? coret-coret Ustadz, tapi Oh nggak apa-apa dicoret-coret asalkan kelihatan tulisannya. Saya kecil tadi Ustadz. telat masuk Ustaz. Kecil, mana? Oh iya, itu kelihatan kok. Gua Sama gede. bagusnya Mas Oh, tulisannya Bu. nggak apa-apa begitu boleh lah. Kecil juga yang penting kelihatan. Baik, kita tampilkan sama-sama. Ini Bapak Ibu, bener, alhamdulillah ya. Jadi cuma tadi ada yang perlu sedikit disempurnakan. Jadi seperti yang saya sampaikan, namanya fa'il itu satu kata. Kata. Gitu ya. Coba lihat Bapak Ibu nih. Ini fiilnya mana nomor satu nih? Wa idh qalatil malaikatu. Fiilnya mana nih? Kolati. Qalat. Kolati. Qalat. Ya, qalati boleh. Qalat. Mana failnya? Malaika. Malaika. Benar. Nomor dua. Fiilnya mana? Zahab. Zahaba. Failnya mana? Allah. Allah. Nomor tiga ini. Koma. Qoma Abdullah. Fiilnya mana? Om. Qoma. Failnya mana? Abdu. Nah, Abdu saja. oh nggak pakai Allah ya. Allahnya keterangan nanti. Gitu. Udah nggak dimerahin. Itu udah nggak dimerahin, terus harokatnya juga nggak doma ya, kasar ya. Iya. Kalau baru begitu Baik, apa ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Silakan. Mau tanya boleh Ustaz? Iya, boleh Oke. silakan. Ustaz, kalau fa'il kan hanya satu kata ya, Ustaz. Betul. Tapi kalau fi'il bisa nggak dia? Misalnya panjang kalimatnya, ada beberapa gitu, terus tiba-tiba langsung misalnya langsung fa'ilnya satu. Begitu nggak, Ustaz? Nggak mungkin juga sih, kayaknya nggak tahu deh kalau ada. Pasti standarnya begini, satu fi'il, satu fa'il. Paketnya begitu. Di satu fi'il, satu fa'il. Dan selalu Kalau di kalimat itu fi'ilnya tiga, fa'ilnya mesti tiga. Oh. dan selalu berdekatan gitu Ustaz. Standarnya mesti begitu. Awalnya mesti begitu. Awalnya begitu. Bahwa nanti Ustadz. ada yang letaknya agak berjauhan karena mungkin ada satu kondisi nanti akan dijelaskan. Kalau sekarang standarnya yang berdempetan, memang standar awalnya begitu, berdempetan. Jadi sekali lagi namanya fi'il, seberapa banyaknya fi'il, seberapa banyak itu pula fa'il. Meskipun fa'ilnya sama fa'ilnya itu juga orangnya, tapi satu fi'il, satu fa'il. Ustaz mau tanya boleh? Iya, silakan. Misalnya dalam kalimat itu fa'ilnya itu dua orang disambung dengan wa. Itu gimana? Enggak, satu harus Misalnya satu. Ahmad dan Ali gitu. Iya, Enggak. iya, satu tetap Ahmad aja. Oh, Alinya enggak. Alinya nanti lagi naik lagi Enggak namanya. atof gitu. Iya, Alinya Alis berangkatlah Ali dan Ahmad berangkat Iya. gitu ya. Nah, Ali dan Ahmad berangkat. Yang berangkat Ali, Ahmadnya ikut. Oh. Gitu. Jadi maktuf gitu kan. Pokoknya apa lain, tapi yang penting pokoknya satu kata aja. Kecuali kalau saya sebut dua anak itu pergi. Dua anak itu kan satu karena kata. jadi sebut gitu ya. Iya, tapi kalau disebut Ali sama Ahmad, berarti udah dua kata dong. Padahal dia pergi berdua ya. Iya, masih berdua, gitu. Satu mobil lagi. Gitu kan. Tapi tetap pokoknya standarnya yang pertama. Iya, betul, Bun. Jadi apa tadi standarnya? Satu fi'il, satu fa'il. fa'il. Dan fa'il itu satu kata.
kata. Meskipun satu kata itu maknanya Banyak. dua atau banyak. Nih malaikat, satu atau banyak? Banyak. Malaikatnya? Banyak. Banyak. Mm-mm. Tapi kan satu kata kan? Iya. Nah, tapi kalau saya sebut misalnya Qala Jibril wa Mikala wa Israfil, itu yang jadi fa'il Jibrilnya saja. Jibrilnya saja. Itu. Apa Itu ya, Ustaz? paham ya, Ibu ya? Pak Ustaz, kapan Ustaz nanya? Boleh Bu Nur, ayo Bu Nur. Ini kan wa'id kolatil kan fiil ya. Terus Betul. malaikatul fa'il. Terus kan Fa'il. ada Maryam, lanjutannya Maryam Iya. inallaha. Allah itu nggak disebutin fa'ilnya nggak? Itu kan udah kalimat Enggak. yang lain ya Ustaz ya. Makanya, iya, makanya kita kasih biru merah dulu nih. Yang lain-lain nanti penjelasannya belakangan. Jadi ini Allah ini nggak tersebut, nggak disebutin. Ah, ah. Nggak Nanti disebutin. lain lagi. Allah punya kedudukan tapi lain lagi. Bukan ada apa di sini tidak kaitannya dengan sholat. Oh, Iya, gitu. gitu ya. Ya, Ah, syukran Pak Ustadz, syukran. gitu. Kalau ini Allahnya jauh nih. Ini yang deket nih Allahnya nih. Ini aja yang deket enggak nih. Oh iya. Karena tadi apa tuh? Kasroh. Fiil itu satu Satu kata. kata. Kalau Abdullah berapa kata? Dua. Dua. Gitu ya. Baik. Alhamdulillah kita lanjut. Pak Ustaz tanya lagi sedikit Pak Ustaz. Boleh silakan. Kalau dalam Siki-siki boleh. Indonesianya begini Ustaz. Gimana? Berdiri sambil bernyanyi gitu. Itu Berdiri sambil bernyanyi. berdiri kan Siapa juga yang berdiri sambil bernyanyi? Aduh. Ya orang berdiri pentas berdiri kan tuh fiil tuh. Iya. Bernyanyi juga fiil menurut saya. Iya. Iya itu berarti dua fiil dua fa'il. Oh. Mesti begitu. Ya, saya berdiri dan bernyanyi. Iya, maksudnya. saya berdiri. Yang berdiri siapa? Saya. Yang bernyanyi siapa? Saya nah, juga. berarti fa'ilnya dua itu saya juga. Oh gitu. Mesti begitu. Gitu. Meskipun yang satu fa'ilnya disembunyikan. Nah ini nanti yang ditanya Pak Amri ini bahasanya lagi nih. Ini dia. Banyak. Gitu. Udah ada merah-merah, biru-biru begini udah aman, udah tahu semua. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Wa idza qila lahum aminu. Iya. Sama yang biru tadi? Fa'il. Yang merah ini? Fa'il. Tapi kita akan bicara kali ini fa'ilnya bukan lagi dalam bentuk jenis isim, kata benda yang jelas, tapi digunakan kata ganti. Domir. Bahasa Arabnya domir. Kan di sini wa idza qila lahum aminu. Maka apabila dikatakan mereka berimanlah kalian. Kalian itu wawunya ini. Maka ini fiilnya amin, fa'ilnya waw. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Gitu ya. Ya. Oke. Oke, kita coba saya mau kasih ini dulu Bun. Kasih Bapak Ibu nih kasih contoh. Satu kata dulu ya. Ustadz, saya Ini tadi nih. kan telat maksudnya. Jadi yang pertama tadi ke filenya dari isim yang nyata Isim. Iya isim nyata betul. Oke, gini tadi ditanyakan Bapak, ada yang Bapak atau Ibu saya lupa begini kalimatnya nih. Jalasa Ahmad wa qara'a tsumma nama. Berarti kan Bapak Ibu. Nyata ya. Iya, jalasa Ahmadu wa qara'a tsumma nama. Nih. Bapak Ibu. Jadi ini filenya jadi dua kerjaan Ustaz. Baik, berapa itu perhatikan Bapak Ibu di sini.
Jalasa Ahmad wa qara'a wa nama. Kita terjemahkan dulu ya Tiga malah supaya tiga. jelas. Hmm. Ahmad duduk Kemudian dan membaca Quran, membaca baca lalu tidur. Pertanyaannya, ada berapa kata kerja? tiga Ustaz. Duduk, membaca, Qurannya kan tidur. ada. Tiga dong, iya. Tiga. Tiga, ya. Duduk, baca. Duduk, baca dan tidur. Iya. Perhatikan, yang duduk Ahmad. itu siapa? Disebut nggak Ahmadnya di Tidak. sini? Disebut. Disebut. Oh, Ahmad kan di disebut sini. tapi tidak ditulis. Ini enggak di sini nih, ini lihat nih. Tulis. Ini. Alasan Ya. duduk. Jalasa Ahmad. Iya, Di iya. situ Ahmad duduk. Ahmadnya ditulis nggak? ditulis. Jelas nggak? Jelas. Nah, Jelas. gitu ya. Nah, tapi dan kemudian dia membaca. Pada kata qoro'a itu Iya. fiil kan? Qoro'a fiil. Tadi saya katakan setiap fiil pasti ada fa'il. Ini ada 3 fiil, pasti ada 3 fa'il. Cuma yang jalasa ini disebut dengan jelas namanya Ahmad. Sedangkan pada kata qoro'a sama nama itu tidak disebut. Tapi qoro'a itu siapa? Dia. Dia itu siapa? Ya Ahmad, Ahmad juga juga. maksudnya. Nama yang tidur itu siapa? Dia. Yang dia itu siapa? Ya Ahmad juga. Gitu ya. Maka dibilang dia membaca lalu dia tidur, tapi kata dia itu di sini tidak dikatakan. Jadi fa'ilnya domir mustir. Bentar, iya, oke. Jadi di dalam kata qoro'a itu mengandung kata ganti yang merujuk kepada Ahmad, gitu ya. Oke, jadi tadi yang saya katakan satu fiil, satu Iya. meskipun di dalam kata qoro'a sama nama tidak ditulis, tidak disebut secara nyata, tapi pasti ada di dalam. Dan kita tahu nanti dalam proses tasrif namanya bahwa qoro'a itu di dalamnya ada kata ganti dia. Di dalam nama itu ada kata dia dan dia ini merujuk kepada kata gitu. Saya kasih contoh yang lain. Pada kalimat yang sama miripnya nih dengan ini. Jalasal muslimuna. Al-muslimuna. Muslim itu satu atau banyak? Banyak. Banyak tapi satu kata. Iya, banyak. Artinya banyak kan? Ya. Al-muslimuna. Wa qara'u. Dan mereka membaca wanamu. Ini Bapak Ibu. Jadi kelihatan. Benar. Coba lihat Bapak Ibu. Jadi karena muslim sudah disebut, maka nggak perlu lagi jalasal muslimun, waqara'al muslimun, namal muslimun. Berlebihan kan gitu ya. Cukup pakai wawu, yang wawu ini artinya mereka menunjukkan kepada muslimun. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau di sini nih nyata semua nih, kelihatan semua nih. Jalasa fa'ilnya muslimun. Qara'a fa'ilnya wawu. Wawu ini merekanya kepada muslimun. Pada muslimun. Namu mereka tidur. Dari mana mereka? Wawu mati yang ada alifnya itu. Nah wawu mati yang ada alifnya ini mereka ini kembali juga kepada muslimun. Jadi kita tulis di sini orang Islam duduk dan mereka lalu mereka tidur. Tuh gitu. Coba lihat dalam satu kalimat, dalam satu kolom ini Bapak Ibu. Ini yang di atas, kalau saya katakan nih sebentar. Nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1, nih fa'ilnya itu nggak kelihatan ya.
nggak Ya. tampak, nggak disebut ya, ada di dalamnya. Tapi kalau ini ada apa yaitu Ada. wawu, huruf wawu. Nah, inilah yang disebut nomor satu namanya failnya pada kata qoro'a sama nama failnya domir tersembunyi. Sedangkan pada kata qoro'u sama namu failnya domir atau kata ganti yang tampak jelas. Keterangan, kita kasih keterangan di sini. Keterangan. Ustaz mau nanya lagi boleh? Boleh, sebentar nanti lagi dulu nih. Sebentar loh. Pada kalimat PL-nya tidak jelas. Sembunyi. Itu mereka. Orang banyak. Muslimun. itu dia. Baik. Baik, tadi mau tanya apa? Boleh, Bu silakan. Mau tanya apa nih? Itu pada kalimat yang nomor 2 Mm-mm. itu pada wawu itu kan ada alif. Mm-mm. Alifnya berwarna biru, maksudnya apa itu, Ustaz? Oh, itu. Oh ya, alifnya nih ya. Sebenarnya Mm-mm. alifnya hitam nih, tambahan aja dia mah. Oh, nggak ada ya. Jadi iya, betul. Jadi yang dilihat bukan alif ya, tapi apanya huruf Wawunya. wawunya. Gitu ya. Oke, makasih. Ya, Tanya lagi Ustaz. kan. Yang Ahmad tadi diganti jadi Maryam, ada Oke. pengaruhnya nggak? Ada. Kalau Ahmad jarang tidur, Pengaruh Maria pada mungkin sering tidur, ya. Perhatikan nih, Pak. Nggak canda aja tuh, Pak. Nih, ini nomor Jalasat gitu. 2. Ya. Nomor 2 nih. Kalau kita ganti Maryam, Dikat tambah tak. nih, Maryam, betul. Berubah. Maka Tani Maryam itu laki-laki perempuan. perempuan. Maka tadi tuh berarti di sininya dikasih Tanis. karena pelakunya perempuan. Perempuan. Jadi pelakunya Maryam atau Ats? Maryam atau ini sini pelakunya Jalasa siapa? Maryam. Itu dikasih ini tetap Maryam, ini mah bukan. Rumah yang membaca dan tidur, maka tambahin Ats. Tetap Nama. Ats. Berarti kita tahu bahwasanya pelakunya perempuan. Tapi Ats ini bukan domir, pelakunya tersembunyi. Coba penandanya, bedanya nama sama namat. Oh, berarti yang nama itu laki-laki, kalau yang namat perempuan. Oh, jadi tamati itu bukan domir ya? Bukan domir, tapi penanda bahwa pelakunya perempuan. Oh iya. Ditulis juga Ustaz biar contohnya jadi. Oh iya, ditulis lagi berarti di sini ya.
Jangan tadi dari Ahmad ganti Maryam. Benar, kita tulis ini ya. Ini sini. Oke. Pada kalimat nomor 2, ini nomor 3 berarti ya. Fi'il namat. Qoro'at dan namat. Namat. Fa'ilnya adalah kata ganti domir atau sembunyi, yaitu hiya. Dia perempuan. Gitu, Bapak. Oke, siapa lagi Bapak Ibu yang mau nanya? Pak Ustaz. Baik. Nah, ini juga sama nih. Ayo kita lihat sini. Ya. Wa idza qila lahum. Sekarang Bapak Ibu kayak tadi nih. Qila lahum. Biasanya kayak tadi apa? Yang merah birunya aja. Ya ditulis Bun, Bapak Ibu. Merah birunya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya nanya sedikit? Silakan, boleh. Dari kalimat jalasa muslimuna tadi, betul. Kalau al-muslimunnya itu berdiri sendiri, berarti dia gitu. Kalau al-muslimunnya berdiri sendiri, maksudnya? Berarti itu isim kan? Isim, betul. Kalau berdiri sendiri berarti isim. Betul. Tetapi kalau bergandengan dengan fiil menjadi fa'il. Betul. Atau dikatakan juga boleh isim fa'il gitu. Jangan, beda. Oh, jangan. Beda. Oh, beda. Oke, beda. terima kasih. Fa'il dengan isim fa'il beda, betul. Ya, baik, gitu. Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Ya lagi Bun, Bapak Ibu, silakan. Yang tadi lagi Ustaz mau ditulis. Oke, sebentar. Berarti kita Nah, silakan Bapak Ibu nih ke sini nih. Nah, naik lagi. Dari mulai lakul ya, ada lakul. Lakul ya. Ditulis ininya saja terus nanti fiil, fa'il, fiil, fa'il, fiil, fa'il. Baik, waktunya 5 menit Bapak Ibu, silakan ditulis. Aman. Oke, silakan. Laku. Gampang sih sebenarnya ya. Ayo, coba. Siapa yang mau ditampilkan? Buat, boleh Bun? Mana? Boleh Bindang. Boleh Febri. Belum selesai nulisnya. Lama ya Bu ya, menulisnya ya. Benar ya. Ya. Nah, jangan ditulis semua. Ditulis yang ada itunya Bu. Iya. Yang merah, biru merah aja. Takut salah. Aku fiil gitu aja. Iya, gitu aja. Praktis aja bidangnya. Biasanya. Ustaz, cuman merah sama biru doang kan ya? Iya. Emang yang itu mau. Bilang. Satu lagi. Setuju. Apalagi yang baru mulai. Iya, nulisnya perlu ekstra hati-hati ya. Ya udah start. Nggak apa-apa. Ya boleh Bun. Silakan ditampilkan. Ntar belum di itu. Oh iya, videonya masih mati Bunda. Ya. Ini lagi nih. Ya. Ya.
Terbalik. Nih, Belum kelihatan, Bunda. Belum ya. masih Mungkin itu. layarnya ditutup dulu kali Ustadz izin. Oh iya, kita tutup dulu ya. Mana Bu Isni? Ustadz. Iya, coba. Boleh ke kiri lagi, Bu. Nah, oke. Maaf ya. Itu saya potong Ustadz. Domirnya. Betul. Iya. Iya, iya. Alhamdulillah. Sahih. Oke. Kasih. Makasih, barakallahu fiik. Yang lain, Bapak Ibu boleh. Yang lain yang mau apa namanya? Udah nih, ayo, udah nih. Coba tangannya nutupin. Gitu. Tuh, ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Sahih. Iya. Nah, terus yang lain silahkan. Mau nyusul di belakang Pak Amri? Boleh Pak Amri. Mana Pak Amri? Boleh ke kiri Pak? Kirinya Bapak? Iya, terus lagi, dikit lagi. Boleh lebih tegak bukunya ke kamera. Nah, gitu. Iya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Tunggu, sahih. Pak Amri. Di belakang Pak Amri? Boleh. Gini bisa nggak Ustaz? Berita ya. Boleh kita lihat ya. Mana belum? Waduh, tulisannya. Ada kehalang apa tempat pensil Bunda kirinya? Al-Quran. Oh. Iya, sebentar. Iya, alhamdulillah berita ahsan, baik, luar biasa. Di belakang Bu Rita? Udah belum? Mau ditampilkan? Enggak sih, cuma apa gini aja kan, nandain aja kan. Iya, nandain doang, tinggal Gini apa? kan ya. Garis-garis bawah aja sih. Gini. Iya, udah. Cuma nggak kelihatan Bu, sebentar gerak dulu. Nah, iya, betul. Iya betul. Alhamdulillah, barakallah. Benar itu. Luar biasa. Iya boleh, enggak Bun. Silakan. Kalau mau menampilkan berarti kayaknya videonya harus dinyalakan ya. My God. Mana nih Bu Nur Wilda sebentar. Nah, iya, sebentar. Iya. Nah, nanti kalau ini ya menandainya Bapak Ibu menandainya wawunya saja ya, nggak sama alifnya ya. Iya. Iya, betul. Oke, alhamdulillah. Barakallah fiik. Baik, kita jawab sama-sama ya. Sebenarnya sih yang lain juga benar ini, cuma mungkin belum sempat menampilkan aja. Sinyalnya juga ya masalah sebenarnya. Ini Bapak Ibu nih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini sinyalnya kurang begitu bagus. Saya matikan dulu videonya Bapak ya. Jadi aminu fiilnya amin ya. Amin ya. Failnya Wow. Laku fiilnya laku ya. Failnya wow.
Manu. Amanu. Ini beda antara aminu ya. Amin sama aman tuh. Amin itu fi'il amr, aman fi'il madhi ya. Aman, amanu itu fi'il wawunya fa'il. Qalu fi'ilnya qalu. Fa'ilnya waw. Wow. Amana. Nah, bagaimana mengurainya nih amana? Amanah. Jadi amana itu aman, Nana. fi'ilnya naknya itu fa'il. Domir. Jadi aman dulu tulisnya aman double nunya ya. Amanana. Iya, aman nak. Amana. Sukun ya, Ustaz. Disukun Apa? ya. Berarti yang di fiilnya nunnya disukunkan ya? Iya, bener. Iya. Betul, kayak gitu. Ya, aman sama nah. Betul. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalah. Ishtaraw. Fi'il. Wawunya? Fa'il. Iya. Sebenarnya fa'il ini mati aslinya nih, wawu ini mati karena ketemu alif lam di sini jadinya didomahkan. Taf'alu wala taf'alu. Taf'alu wawunya ya, fa'ilnya ya. Ini wawu semua ya. Buntum tumnya ya. Nazalna ya, nanya ya. Kulna mana? Isjudu. Wow. Fasajadu. Wow. Ta'muruna. Wow. Tansauna. Wow. Faraqna. Nah. Panjaina. Nah. Iya, waghraqna. Nah. Ini nih, ini yang sekarang tak nih. Ya Bani Israil guru mana? Wow. An'amtu. Fadhaltukum. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Wa ma khalaqtu liya'budun. Wow. Kalau tu siapa? Aku. Kalau tak? Ya, dia. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Fadhaltu. Ya, aku. Walam maja Musa limiqatina wa kalamahu rabbuh. Ja'a fa'ilnya mana? Musa. Wa kalamahu rabbuhu fa'ilnya mana? Rob. Tapi bukan robbuhu ya, robnya saja. Robbu. Ini berarti hitam. Ustadz mau nanya boleh? Iya Bu, boleh silakan. Ustadz, itu kan ja'a fi'il ya Ustadz ya. Iya. Musa fa'il kenapa nggak pakai doma ya Ustadz? Iya, nanti jadi musuh. Iya. Kan nama orang itu ujungnya begitu, nggak boleh berubah ya. Iya, kalau dibangun doma nanti nggak kenal kalau itu nama Nabi. Oh ya, masuk konsep. Iya. Fi'il nama, fa'il fi'il. Betul. Nih, jadi Bapak Ibu perhatikan sini nih. Nah, ini perhatikan fa'il subjek pada fi'il madhi. Fi'il madhi ya, yang penandanya biasanya yang gampang saja nih mah. Kan banyak dia tuh. Ujungnya tak, sebelumnya mati nih. Terus tum. Terus ti. Terus tu. Terus na. Terus wawu mati. No. Mereka. Kalau kamu laki-laki tak, bunyinya alim. Tak. Wa araf. Taknya itu berarti kalau alim tak kamu mengetahui, kamu mengenal. Araf. Alim tum wa araf tum ya. Ya. Kalian. Itu kalian. Alim ti. Kamu perempuan. Alim tu. Saya. Iya. Alimna. Kami. Alimu. Mereka. Rofu juga begitu. Itu. Baik. Nah, nanti saya akan kasih coba latihan Bapak Ibu. Saya kasih ayat. Supaya Bapak Ibu nanti berlatih di rumah ya. Tapi untuk fa'il itu, iya, fa'il untuk sementara
cukup, meskipun nanti besok bisa saja nanti saya tambahkan ya, artinya saya tambahkan penjelasan tentang fa'il itu. Tapi sementara sih kayaknya cukup. Bu Kinan, silakan. Alhamdulillah.